Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dengar jawabannya seperti belum pada sarapan. Puasa. Meskipun puasa bukan alasan untuk berlemas-lemasan. Boleh ditinggikan lagi jawaban salamnya, ditambah lagi volume jawaban salamnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu masih 70%. Tingkatkan sampai 100% ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya doakan siapapun yang menjawab salam saya, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Yang menjawab salam saya doakan mudah-mudahan bisa berkumpul dengan keluarganya di surga. Yang menjawab salam saya doakan kalau dia sedang punya hutang, mudah-mudahan segera lunas hutangnya. Ini yang amin biasanya yang punya hutang, apalagi kencang ya, biasanya besar hutangnya tuh ya. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala khairi khalqihi Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Allahu Somad, Allah lah yang menjadi sandaran utama dalam kehidupan kita. Barang siapa yang dia bersandar hanya kepada Allah, niscaya orang itu tidak akan banyak kecewa dalam kehidupan. Tapi siapa yang dia bersandar kepada makhluk, sandaran utamanya kepada manusia, sandaran utamanya kepada suami, sandaran utamanya kepada anak, niscaya orang ini yang akan banyak kecewa dalam kehidupan. Salawat beserta salam mudah-mudahan tertera tertuju kepada baginda kita, Nabi kita yang kita harapkan bertemu dengan beliau, berjumpa dengan beliau walaupun hanya dalam mimpi, tak lain dan tak bukan, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah terus berada dalam barisannya Rasulullah, menjadi umatnya Rasulullah. Walaupun kita berada dalam barisan yang paling terakhir, yang paling ujung, tapi kita istiqomah berada dalam barisannya Rasulullah. Dibandingkan kita berada dalam barisan paling awal, paling depan, tapi dalam barisannya musuh-musuh Allah, dalam barisannya Abu Jahal, dalam barisannya Abu Lahab. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim As-Salam, Bunda. Alhamdulillah. Assalam ya. Dan juga seluruh pengurus Majelis Taklim Assalam yang mudah-mudahan sesuai dengan namanya bisa selalu selamat, selamat dunia, selamat akhirat, dan juga selamat dalam perkara-perkara yang membahayakan, dan juga selamat dari apa-apa yang menjadi ujian dalam diri. Dan tak lupa kepada seluruh guru-guru kita, ustazah, asatidzah yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan usianya. Amin Bu. Allah panjangkan usianya, Allah berkahkan rezekinya, Allah tambahkan rezekinya, Allah tambahkan anaknya. Udah weh, cucunya. Dan tak lupa kepada seluruh bunda semuanya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Apa kabar semuanya pada hari ini? Beda-beda ya, jawabannya gak sama. Saya ingat ketika lihat bunda seperti ini itu terakhir kemarin ketika datang ke satu wilayah. Ada namanya wilayah Indragiri Hulu.
disingkat menjadi Inhu. Itu satu kabupaten di Riau. Diminta mengisi satu pengajian di sana, sama pengajiannya ibu-ibu yang hadir dari ujung sampai ke ujung, sudah salam, sudah pembukaan. Yang paling pertama kali saya tanya adalah kabarnya pada hari ini. Namun ketika di sana kaget karena mendapatkan jawaban yang beda dari yang lain. Jadi ketika saya tanya, Bu, apa kabar semuanya pada hari ini? Kompak semuanya menjawab seperti ini. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Masya Allah. Jawabannya bukan hanya lisan, tapi juga dengan gerakan tubuhnya. Nah, bisa ibu-ibu jawabannya seperti itu? Bisa jawabannya seperti itu, Bu? Oke, kita uji dulu ya. Oke, baik. Baik Bunda semuanya, apa kabar semuanya pada hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Ada yang masih ragu-ragu melakukannya ya, masih setengah hati melakukannya. Dia tengok kiri, tengok kanan, yang lain melakukan atau enggak. Padahal Bunda, ketika tadi saya bertanya seperti itu sebenarnya satu bentuk ujian dari saya. Ini cara saya menguji bagaimana kinerja otak Bunda semuanya. Ketika tadi saya tanya, apa kabar semuanya pada hari ini? Ada yang menjawab, tapi menjawabnya cuma dengan lisannya aja, dengan mulutnya aja. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Dia punya masalah dengan otak bagian kanannya. Ada yang menjawab, tapi menjawabnya cuma dengan gerakan tubuhnya aja. Sedikit pun dia nggak ngomong. Dia punya masalah dengan otak bagian kirinya. Ada, yang lain sudah pada semangat, sudah pada kompak. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Namun ada yang tidak mau melakukan sama sekali dan berkata dalam hatinya, ngapain sih? Kayak anak kecil aja. Udahlah dimulai pengajiannya. Kalau itu yang dikatakan, kalau itu yang ada dalam pikiran dan hatinya, berarti dia sedang punya masalah dengan kejiwaannya. Ya, saya cek sekali lagi. Kalau ada yang tidak mau melakukannya, berarti sedang punya masalah dengan kejiwaannya. Oke, baik. Bunda semuanya, apa kabar semuanya pada hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir. Bunda boleh minta mic satu lagi? Minta mic satu lagi? Ada mic satu lagi Bunda? Yang bisa. Ya, agak ini aja. Ada. Oke, sebentar. Nih. Oh iya, izin Bunda, sasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda, yang belakang lebih jelas yang ini atau yang ini? Yang ini atau yang itu? Yang ini atau yang itu? Ada yang ini itu. Yang ini atau yang itu? Yang itu. Angkat tangan yang ini. Yang ini angkat tangan. Yang ini. Angkat tangan yang itu. Oh, ini. Izin ya. Oke, baik. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bunda semuanya, di sini kita akan sama-sama mentafakuri satu materi tentang mabrur. Dan di sini saya tidak mau membahas tentang hajinya, tapi saya ingin membahas tentang mabrurnya. Yang harapan besarnya, mudah-mudahan siapapun di sini yang sudah berangkat haji, yang sudah berangkat umroh, maupun yang akan berangkat bisa mendapatkan predikat mabrur. Gak ada lagi seorang ibu yang dia sudah haji, sudah umroh, sering ikut pengajian, tapi pulang dari pengajian tiba-tiba marah-marah. Orang pulang dari pengajian, lihat pintu rumah terbuka, anak berantem, rumah berantakan, langsung marah.
Ini pintu terbuka ya, rumah berantakan kalian ih. Padahal baru saja dia mendapatkan ilmu di pengajian. Padahal dia sudah menjadi seorang hajah. Padahal dia sudah berangkat umroh. Tapi kok kenapa bisa seperti itu? Nah, kita akan sama-sama mentafakuri tentang mabrur dan bagaimana caranya kita mendapatkan mabrur. Oke. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin nanya dulu. Di sini siapa bunda yang sudah berangkat haji? Angkat tangannya. Masya Allah, cukup banyak ya di sini. Oh, hampir setengahnya yang sudah berangkat. Oke. Siapa yang sudah berangkat umroh? Angkat tangannya. Oke, turunkan. Saya punya ilmu dari guru. Kalau kita ingin berangkat umroh, kita ingin berangkat haji, ada 3 surat. Coba dawamkan. Dalam Al-Quran itu ada namanya surat Al-Hajj. Surat apa, Bu? Al-Hajj. Itu sering dibacakan, sering didawamkan, sering diamalkan. Yang kedua, dalam Al-Quran ada namanya surat Ibrahim. Surat Ibrahim. Yang ketiga, sudah surat Al-Hajj, sudah surat Ibrahim dibaca, tapi belum ke Mekah-Mekah juga. Surat yang ketiga namanya surat Tanah. Surat apa, Bu? Surat Tanah. Dijual tanahnya. Insya Allah segera umroh. Insya Allah. Oke, baik. Bunda semuanya, sebelum dilanjutkan ke materi, ada 2 hal dulu yang ingin saya minta kepada semuanya. Yang pertama, ini adalah waktu duha. Waktu duha ini adalah waktu di mana para sahabat itu membuat majlis dengan Rasulullah. Jadi kalau Bunda semuanya baca sejarah Rasulullah dan para sahabat, kita menemukan Rasulullah itu dan para sahabat punya majlis ilmu setiap ba'da sholat. Dan ada satu majlis ilmu itu di waktu duha. Waktu duha, dari waktu duha sampai qailullah. Apa itu qailullah? Waktu yang disunahkan untuk tidur siang. Waktu yang terbaik kalau ingin digunakan untuk tidur siang, namanya qailullah. 10 sampai 30 menit sebelum zuhur. Itu waktu yang terbaik. Ya, makanya kalau ingin tidur nanti, jangan sekarang ya. Nanti di waktu qailullah, jangan sekarang. Panjang, Bu. Majelis ilmunya panjang banget. Dan ada satu karakter sahabat dalam majelis ilmu, paling seneng para sahabat itu duduknya itu berdekatan satu dengan yang lainnya. Bahkan disebutkan lutut sahabat itu nempel dengan lutut sahabat yang lain. Kalau ada rambut sahabat yang jatuh, maka rambut sahabat yang jatuh ini ke atas lutut sahabat yang lainnya. Saking dekat dan juga rapatnya dalam majelis ilmu. Nah, karena kita sedang di majelis ilmu, mari sama-sama kita hidupkan kembali sunnah Rasulullah dan para sahabat dalam majelis ilmu. Boleh silakan Bunda, silakan untuk merapikan tempat duduknya, merapatkan tempat duduknya. Usahakan lututnya nempel dengan lutut yang lainnya. Kalau ada depannya yang kosong, boleh silakan diisi. Kalau kiri kanannya belum rapi, belum dekat, nah boleh silakan dirapatkan, dirapihkan. Dan ternyata merapihkan dan merapatkan tempat duduk ini salah satu yang menguatkan kecintaan kita dengan yang di kiri dan di kanan kita, menguatkan ukhuwah. Makanya kalau ibu punya masalah dengan yang di kanan dan yang di kirinya, dipastikan gak mau berdekatan. Jangankan nempelkan lutut, berdekatan pun gak mau. Biarkan dia di ujung, saya di ujung. Gak boleh dekat-dekat. Justru dengan saling merekatkan itu meningkatkan kecintaan, meningkatkan ukhuwah. Makanya boleh saya minta silakan untuk merapikan dan juga merapatkan tempat duduknya. Oke, silakan. Silakan Bunda, kiri kanan depannya. Oke, boleh saya minta angkat tangan kanannya, Bu? Angkat tangan kanan. Tangan kanannya simpan di pundak teman sebelah kanan. Kalau nggak nyampe, geser. Kalau nggak nyampe, geser. Oke. Boleh saya minta angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya simpan di pundak teman sebelah kanannya.
Boleh sekarang pijit-pijit dulu, Bu. Nah, pijit-pijit dulu, Bu. Ayo. Mijit orang di masjid itu nggak dosa, Bu. Mijit orang di masjid itu nggak dosa, ya. Mijit orang di masjid itu nggak dosa, ya. Oke, silakan berikan pijitan yang terbaik, ya. Berikan pijitan yang terbaik, Bu. Yang terbaik, yang terbaik, Bu. Berikan pijitan yang terbaik, sambil kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan yang pijit ini sehat badannya, mudahkan rezekinya, soleh-solehan anaknya, mudahkan umroh hajinya, mudahkan bayar hutangnya. Jangan. Sekarang usah-usah umumnya. Yang sabar, ya. Yang sabar. Sekarang angkat tangan kirinya, Bu. Simpan di pundak teman sebelah kirinya. Gantian. Nah, gantian. Ayo berikan pijitan yang terbaik, Bu. Ayo, Bu, berikan pijitan yang terbaik. Jangan pelit-pelit, ya. Ayo, jangan pelit-pelit, ya. Berikan pijitan yang terbaik. Sambil kita juga doakan, ya Allah, mudah-mudahan yang pijit ini juga sehat badannya, mudahkan umroh hajinya, soleh-solehan anaknya, mudahkan bayar hutangnya, solehkan suaminya. Sekarang bisa pilihnya. Yang sabar, Ibu, ya. Yang sabar. Ini salaman dulu, Bu, tulisannya. Salaman dulu, makasih dulu dong. Ya. Makasih dulu, ya. Udah diberikan pijitan yang terbaik. Oke. Itu yang pertama, Bu. Nah, silahkan dirapikan tempat duduknya. Yang kedua, kalau masih ada HP di depannya dan sekiranya HP-nya gak digunakan untuk mencatat, gak digunakan untuk dokumentasi, nah boleh silakan HP-nya dimasukkan dulu. Karena HP ini ujian berat dalam majelis ilmu. Kalau di depan kita ada HP, dikit-dikit maunya buka HP, dikit-dikit buka HP, dikit-dikit buka HP. Padahal yang namanya ilmu itu sama seperti mata rantai, yang dari ujung sampai ke ujung harus nyambung, harus dapat. Kalau kita fokusnya dengan HP, ada bagian ilmu yang nanti disampaikan yang enggak akan masuk ke telinga kita. Oke, makanya silakan untuk dimasukkan dulu HP-nya. Sekian. Oke, boleh saya minta angkat tangan kanannya, Bu? Angkat tangan kanannya. Tangan kanan, simpan di pundak teman sebelah kanannya. Boleh ditepuk-tepuk dulu. Ditepuk-tepuk dulu. Ikuti yang saya katakan, Bu, Bu. Ikuti, Bu, Bu. Bu, Bu. Bangun, bangun, bangun. Jangan ngantuk. Jangan tidur. Jangan ngobrol. Jangan main HP. HP-nya dimasukkan, disilentkan. Kalau tidak, dijadikan door prize. Masya Allah. Simpan dulu, ya. Masya Allah. Bunda senang, ya. Oke. Boleh silakan Bunda tarik napas dari hidung. Oke, dikeluarkan lewat mulut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bunda, salah satu ibadah yang banyak orang harapkan yaitu ibadah melaksanakan umroh dan juga melaksanakan haji. Ada predikat untuk orang yang sudah berangkat ibadah haji, namanya al-hajjul mabrur, yaitu haji yang mabrur. Dan haji yang mabrur itu jazaa'uhul jannah, balasannya adalah surga. Orang yang punya predikat mabrur itu balasannya adalah surga. Siapa yang ingin haji dan haji dengan cara mabrur, angkat tangannya dan katakan saya. Siapa yang ingin berhaji dan ingin mendapatkan mabrur, angkat tangannya dan katakan saya. Siapa yang ingin umroh, angkat tangannya dan katakan saya. Siapa yang ingin punya banyak uang, angkat tangannya dan katakan saya. Masya Allah, saya semua nih. Doa, Bu, ya. Masya Allah. Namun ternyata Bunda, yang namanya mabrur ini itu bukan predikat yang diberikan oleh manusia. Bukan. Udah berangkat haji kamu pasti mabrur. Enggak, karena mabrur ini itu otoritas dari Allah. Haji ini itu ibadah yang unik. Karena apa?
ibadah yang dimana setiap orang sudah melakukannya dan dilekatkan predikat ibadah itu kepada orang yang sudah melaksanakannya. Makanya kalau ada orang, Pak Ahmad, dia sudah berangkat haji, jadi apa namanya? Haji Ahmad. Pak Usman sudah berangkat haji, jadi apa namanya? Haji Usman. Bu Jubaidah sudah berangkat haji, jadi Bu Hajah Jubaidah. Ada di sini Bu Hajah Jubaidah? Bu Jubaidah ada? Bu Fatimah? Ada Bu Fatimah? Ada. Bu Khadijah? Ada? Bu Maisaroh? Ada. Masya Allah. Bu Maimunah ada? Muaimaneh? Oh enggak ada. Semua ada. Kenapa yang namanya haji itu dilekatkan dengan gelar haji itu? Ini kalau kita baca sejarahnya, baca sejarah dulu, orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji itu memberikan pengaruh besar terhadap pergerakan kemerdekaan Indonesia. Makanya orang Belanda khawatir oleh orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Akhirnya dilekatkanlah untuk orang yang sudah melaksanakan haji, namanya Ahmad menjadi Haji Ahmad. Usman sudah melaksanakan haji menjadi Haji Usman. Aswan sudah melaksanakan haji menjadi Haji. Alhamdulillah. Dilekatkan Bunda. Karena apa? Orang yang sudah melaksanakan ibadah haji itu punya pengaruh bukan hanya untuk dirinya, tapi juga secara sosial. Makanya Imam Al-Ghazali menyebutkan, orang yang sudah melaksanakan ibadah haji dan dia mabrur, maka dia punya it'amut ta'am. Dia punya kepedulian sosial kepada orang lain, senang sekali memberikan orang lain makan. Makanya kalau ada orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, kemudian dia langsung pelit. Kalau bahasa Jakartanya, pelit. Medit. Kalau bahasa Sundanya, koret. Merege hese. Kalau bahasa Jawanya, Bu, medit. Berarti hati-hati, jangan-jangan dia nggak mabrur. Karena apa? Mabrur ini itu ditandai dengan it'amut ta'am. Dia mudah sekali memberikan sesuatu. Abdullah bin Mubarak itu menceritakan ada satu kisah, Bu. Di masa lalu, orang melaksanakan ibadah haji di masa beliau, ratusan ribu melaksanakan ibadah haji, disebutkan gak ada satupun yang hajinya Allah terima. Gak ada satupun yang mabrur. Coba bayangkan, ratusan ribu melaksanakan ibadah haji, tapi nggak ada satupun yang mabrur. Ribu. Tapi ada tapinya. Ada satu perilaku orang yang membuat seluruh jamaah yang sudah melaksanakan ibadah haji, yang asalnya nggak mabrur, nggak diterima oleh Allah, kemudian dia menjadi mabrur semuanya. Apa? Ada satu orang yang dia udah lama nabung untuk melaksanakan ibadah haji, ketika mau berangkat melihat ada tetangganya kesulitan untuk makan, dan bahkan sampai makan bangkai. Sebagian besar uang untuk berangkat haji itu diberikan kepada orang ini, dan dia nggak jadi berangkat. Justru dengan kebaikan yang dia berikan itu menjadi wasilah mabrur semuanya. Dampak sosial. Itu kisah dan nyata. Ada kisah yang kedua. Siapa ya? Bunda, siapa suaminya, Bu, namanya? Siapa? Subandi. Bunda bahagia nikah sama suaminya? Bahagia? Alhamdulillah. Suami Bunda bahagia nggak nikah sama Bunda? Insya Allah bahagia. Ibu udah nikah, Bu? Ini udah pada nikah semuanya? Ada yang enggak? Ada yang belum? Ibu nikah dengan suaminya bahagia nggak, Bu? Bahagia. Ibu nikah dengan suaminya bahagia? Bahagia. Kira-kira suami ibu bahagia nggak nikah sama ibu? Bahagia? Pernah ditanya? Pernah, Masya Allah. Gimana jawabannya? Masya Allah. Allah bahagia. Kalau yang belum pernah nanya, pulang dari sini langsung tanya, Pah, kira-kira Papa bahagia nggak nikah sama Mama? Suaminya, bahagia.
Tanya ya, yang belum pernah nanya. Oke. Pak Subandi contoh nih. Tapi kisahnya asli, tapi diserupakan dengan Pak Subandi. Pak Subandi berangkat ke Mekah. Mohon maaf, ulangi. Pak Subandi mau berangkat ke Mekah. Udah nabung puluhan tahun, udah siap-siap. Qadarullah, uang yang harusnya digunakan untuk berangkat justru malah disedekahkan dengan tetangganya yang kesulitan, yang mau melahirkan gak punya biaya. Akhirnya meskipun ingin berangkat haji, dia sedekahkan itu. Dia sedekahkan semuanya. Karena apa? Ingin membantu tetangganya, gak berangkat haji, Bu. Akhirnya yang lain udah berangkat, dia gak jadi berangkat. Udah haji, beres hajian, pulang, ada satu sahabatnya ketemu ke rumahnya dan dia mengatakan, kamu udah datang ke sini aja. Perasaan dulu saya duluan pulang, kok kamu udah duluan di rumah? Emang saya kemana? Kan kamu haji sama-sama saya. Kan saya nggak berangkat. Saya di sini, saya nggak jadi, uangnya saya sedekahkan. Saya nggak berangkat, saya di sini. Kamu tuh sekamar sama saya, bareng-bareng sama saya, toapun sama saya. Kok saya yakin itu kamu? Itu Bu mau berantem, Bu. Yang ini menyatakan kamu, yang ini enggak. Saya bukan saya. Saya bukan saya. Bisa seperti itu, Bu. Dan itu kejadian nyata. Kok bisa orangnya gak berangkat, tapi orangnya ada di sana? Nah, boleh jadi Bunda, untuk di sini Bunda yang Allah belum berikan kesempatan ibadah haji. Namun karena Bunda melakukan satu kebaikan yang baik, yang bagus, ada satu amalan sedekah kita kepada orang lain dengan yang terbaik, itu menjadi wasilah kita mendapatkan mabrur sebelum ke Baitullah. Ada, Bu, mabrur belum ke Baitullah, tapi dia sudah mabrur. Karena apa? Dia punya it'amut ta'am, mampu memberikan sesuatu kepada orang lain. Oke, setuju, Bu? Setuju apa? Yang penting setuju aja ya. Setuju, Bu? Sepakat? Nah, untuk melatih konsentrasi, setiap saya mengatakan sepakat, jawabnya setuju. Setiap saya mengatakan setuju, jawabnya sepakat, ya. Sepakat? Setuju? Sepakat, setuju? Setuju, sepakat? Nah, setuju, sepakat? Nah, setuju, sepakat, setuju, sepakat? Allahu a'lam bishawab. Itu, Bunda. Makna mabrur itu, Bunda, al-mabrur itu diambil dari isim fa'il, dari kata birun. Artinya baik. Ya. Makanya orang yang sudah berangkat haji dan dia mabrur, yang pertama maknanya hajinya Allah terima. Yang kedua, diberikanlah kebaikan kepada orang itu. Jadi makna haji mabrur itu adalah haji yang Allah terima. Yang kedua, Allah berikan kebaikan kepada orang itu. Makanya orang yang sudah melaksanakan ibadah haji dan mabrur itu terlihat dari keseharian akhlak ketika dia sudah melaksanakan ibadah haji. Maka ciri yang pertama orang yang sudah melaksanakan ibadah haji dan dia mabrur adalah dia punya kejuhudan yang baik. Hubungannya dengan Allah, kualitas ibadahnya itu lebih baik daripada sebelumnya. Sebelumnya sering melaksanakan ibadah haji, sering melaksanakan ibadah sholat di masjid. Ketika sudah melaksanakan ibadah haji, makin baik lagi, makin berkualitas lagi. Ya, hubungannya dengan Allah itu lebih baik daripada sebelumnya. Nah, ini pun untuk Bunda. Untuk Bunda yang sudah ataupun belum melaksanakan ibadah haji, coba tafakuri ke dalam dirinya. Kira-kira hubungan kita dengan Allah itu sudah baik atau belum? Hubungan kita dengan Allah sudah baik atau bahkan ternyata masih bermasalah? Bunda di sini siapa yang pernah menangis dalam kondisi ketika sholat? Angkat tangannya. Pernah menangis dalam kondisi ketika sholat? Angkat tangannya yang tinggi, turunkan.
Yang jadi pertanyaannya, saat kita menangis dalam sholat, yang kita tangisi itu Allah atau masalah? Masalah. Ingat utang, ya, masalah dengan anak. Coba tanya, kira-kira kapan kita menangis dalam sholat? Itu karena benar-benar rindu, benar-benar cinta kita kepada Allah. Karena itu mengukur kira-kira sebaik dan sebagus apa hubungan kita dengan Allah. Jangan-jangan masih bermasalah. Udah berangkat haji, tapi ternyata sholatnya masih bermasalah. Karena apa? Salah satu cara untuk mengukur bunda itu hubungan dengan Allah itu baik atau bermasalah, itu lihat dari kualitas sholatnya. Kalau kualitas sholatnya baik, maka hubungan dengan Allahnya baik. Kalau kualitas sholatnya bermasalah, maka hubungan dengan Allahnya pun bermasalah. Jujur di sini bunda, siapa yang kualitas sholatnya masih sering seperti ini? Allahu Akbar, tiba-tiba ingat makanan, ingat cucian, ingat suami, ingat anak, ingat istri. Jujur, siapa yang sholatnya masih sering seperti itu? Cung, angkat tangannya. Jujur, yang tinggi, istighfar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Perasaan uang 30.000, tapi 30.000 gimana 10.000 lagi? Allahu Akbar. Belanja enggak? Allah. Oh, bayar hutang. Ada yang seperti itu sholatnya? Ada yang seperti itu? Yang mana orang? Bahkan ada orang yang ketika sholat dia sampai lupa jumlah rakaat keberapa. Ini rakaat kedua, rakaat ketiga. Ini ketiga atau keempat ya? Ini kira-kira sujudnya sekali atau 2 kali ya? Nah, kalau bunda lupa rakaat, itu kira-kira yang diambilnya yang mana? 1 atau 2? 1 atau 2? 2 atau 3? 3 atau 4? Nah, ambillah rakaat mana yang paling terkecil, dan sebelum salam laksanakanlah sujud syahwi yang doanya subhanaman la yanamu wa la yasu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan juga tidak pernah lupa. Kalau kita manusia bukan? Kita manusia bukan, Bu? Manusia. Jangan ragu jawabannya. Manusia. Kita manusia bukan? Kalau lupa wajar nggak? Kalau lupa normal nggak? Kalau lupa dosa nggak? Enggak. Kalau lupa itu nggak dosa. Bahkan ibu sedang berpuasa lupa makan 2 piring, batal nggak puasanya? Batal nggak? Enggak batal. Cuman keterlaluan kalau sampai 2 piring gitu. Yang sifatnya lupa itu nggak dosa. Bahkan uzur sholat itu salah satunya adalah lupa. Ya. Tapi kalau dalam sholat, Bu, kita sering lupa rakaat hatta di depan Ka'bah ketika melaksanakan ibadah haji. Melaksanakan ibadah haji kita sholat di depan Ka'bah. Kita sholat di depan Ka'bah, di depan kita ada Ka'bah, tapi ternyata pikiran kita nggak ke Allah, hati kita nggak ke Allah. Hati-hati, Bu. Jangan-jangan selama ini kita sholat, ternyata sholat kita masih bermasalah. Karena yang ada dalam sholat kita itu bukan Allah, masih ada dengan urusan-urusan dunia kita. Oke, Bunda, dalam sholat itu ada satu setan yang khusus menggoda kita. Dan saat kita minta kepada Allah, itu sebenarnya Allah menjawab apa yang kita puji, apa yang kita ikrarkan, dan apa yang kita minta. Dan puncaknya saat kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, di sana Allah menjawab apa yang kita minta. Ayat ini antara aku dan juga hambaku, masalah, maka hambaku berhak atas apa yang dia minta. Makanya orang, Bu, dalam sholat, ketika dia sholat, as-sholatu mi'rajul mu'minin.
Rasulullah itu punya kendaraan namanya buraq untuk berjumpa dengan Allah. Kita pun ada apa? Sholat. Sarana kita berjumpa dengan Allah adalah sholat. Yang jadi khawatirnya selama ini kita sholat, tapi kita merasa nggak berjumpa dengan Allahnya. Makanya kita sholat, tapi pikiran kita nggak ke Allah. Jujur gini, bunda yang sudah nikah dan punya suami angkat tangan. Yang sudah nikah dan punya suami angkat tangannya. Oke, angkat tangannya. Oke, turunkan. Ibu kalau dipeluk sama suami seneng nggak? Seneng. Kalau dicium sama suami seneng nggak? Seneng. Kalau ibu suka cium suami nggak? Jawabannya lama. Berarti jarang. Ulangi. Ibu suka cium suami nggak? Nah, untuk bunda yang sudah punya suami dan suaminya masih ada, jangan berhenti cium suami. Jangan berhenti cium suami. Gaskeun. Lanjut terus. Ibu cium suami, memang disangkanya nggak berpahala bu. Ibu cium suami itu sama seperti pahalanya, sama seperti mencium Hajar Aswad, bukan Aswan. Ya. Sama seperti mencium Hajar Aswad, apalagi kalau suaminya hitam. Kalau suaminya hitam itu mirip banget seperti Hajar Aswad. Makanya pulang dari sini langsung dipanggil suaminya. Wahai Hajar Aswadku, sini, sini, sini. Langsung diciumin ya. Siap bu? Siapa yang siap cium suaminya pulang dari sini, angkat tangannya dan katakan saya. Oh langsung ada ya, Masya Allah. Oke. Bunda dipeluk sama suami seneng, dicium sama suami seneng. Tapi coba bayangkan saat kita dipeluk, saat kita dicium sama suami, yang ada dalam pikiran dan hati suami kita bukan kita, tapi ada di wanita yang lain. Kira-kira sakit gak? Sakit gak? Di mana sakitnya? Pasti merasakan sakit. Yang jadi pertanyaannya bu, sudah berapa kali kita memperlakukan Allah seperti itu? Coba bayangkan, kita sholat menghadap ke Allah, tapi ternyata yang ada dalam pikiran dan hati kita bukan Allah. Ada di rumah tangga kita, ada di suami kita, ada di anak kita. Apakah nggak cukup Allah sudah berikan kesempatan untuk melaksanakan umroh, melaksanakan ibadah haji, bahkan untuk memperbaiki bagaimana kualitas sholat kita? Apakah perlu haji lagi kita? Perlu haji lagi bu? Apakah perlu umroh lagi? Udah puluhan kali kita umroh, tapi ternyata kualitas kita dengan Allah dalam sholat itu masih bermasalah. Makanya sama-sama kita tafakuri pada kesempatan kali ini, sama-sama kita perbaiki bagaimana kualitas sholat kita. Setuju bu? Sepakat? Oke. Baik bunda, itu yang pertama. Kalau kita mabrur, maka kualitas hubungan kita dengan Allah, kualitas ibadah kita itu lebih baik daripada sebelumnya. Sekarang yang kedua. Namun sebelum dilanjutkan, boleh saya minta silakan bunda lihat ke atas bu. Lihat ke atas dulu. Lihat ke bawah. Samping kiri, samping kanan, atas, bawah, kiri, kanan, atas, bawah, kiri, kanan. Ngapain ya? Nah, itu namanya senam leher. Itu apa namanya? Senam leher. Karena ada orang yang ketika dalam pengajian itu tiba-tiba lehernya patah. Patah leher ya. Makanya itu cara untuk menguatkan leher ya. Namanya senam leher. Oke. Yang kedua bunda, yang kedua, orang yang sudah melaksanakan ibadah haji dan dia umroh, yang kedua dia punya keselamatan lisan. Lisannya itu mampu untuk dijaga sehingga nggak menyakiti hati orang lain. Salamatul insan
bilisan. Selamatnya manusia itu dari selamatnya lisan. Kalau lisannya gak bisa dia jaga, jangan-jangan dia gak diterima hajinya, jangan-jangan dia gak mabrur. Sudah berangkat haji tapi mudah banget menyakiti hati orang lain, tapi mudah banget menusuk hati orang lain dengan lisannya. Hati-hati, jangan-jangan hajinya belum mabrur. Sudah haji tapi mudah banget nyindir orang lain yang belum haji dengan cara merendahkan, jangan-jangan belum mabrur. Maknanya dua, selamat lisan dia. Yang kedua, hatinya itu juga selamat dari lisan orang lain. Ulangi dulu. Yang pertama, lisannya selamat dari merendahkan orang lain. Yang kedua, hatinya itu selamat dari lisan orang lain. Bukan dalam artian dia nggak dicaci sama orang, bukan dalam artian dia nggak dimaki sama orang, tapi dia punya pribadi yang tidak mudah tersinggung dengan orang lain. Kalau ada haji dan dia mudah tersinggung dengan orang, hati-hati, jangan-jangan hajinya belum mabrur. Bu Dewi kenapa kemarin gak berangkat ke pengajian asalam? Apa ngomong lagi? Bu Dewi, apa? Bu Dewi, oh ya, Bu Hajah Dewi, kenapa kemarin gak ikut pengajian? Ya, bagus. Tersinggung dia, gak disebut hajah. Saya udah jauh-jauh nabung, capek-capek, kok hajah saya gak disebutkan? Kok haji saya gak disebutkan? Kesinggung sama orang. Hati-hati, jangan-jangan hajinya belum mabrur. Bunda di sini jujur, siapa di antara bunda di sini itu yang merasa mudah tersinggung dengan orang? Cum. Alhamdulillah, nggak ada yang ngaku. Dikit-dikit ya. Oke. Untuk ibu yang mudah tersinggung dengan orang, yang pertama bu, sering-sering makan rujak. Bunda yang masih gampang tersinggung dengan orang, sering-sering makan rujak. Tuh. Tersinggungnya hilang, mencret datang. Tapi ini serius nih. Ini ilmunya dari Dr. Zaidul Akbar. Kata beliau, kalau ada orang dia mudah tersinggung dengan orang lain, dia ngechat tapi nggak dibalas, dia manggil tapi nggak dijawab, sudah haji nggak disebut hajinya, ya, perhatian sama orang tapi orangnya dingin ke kita, mudah banget tersinggung dengan orang. Dalam sambutan nggak disebut namanya, tersinggung sama orang. Udah donasi tapi nggak disebutkan jumlah donasinya, tersinggung sama orang. Ngumpul dengan ibu-ibu yang lain, tiba-tiba ibu yang lain ada yang ngomong, ini cucunya udah 2 tahun tapi belum jalan ya, tersinggung. Anaknya udah 2 tahun tapi masih botak ya, tersinggung. Suaminya ngomong kenceng sedikit, kesinggung. Lari dia ke kamar, dikunci pintu dari dalam, dengan harapan suaminya ngetok-ngetok dari luar, ngejar dia, tapi nggak ngetok-ngetok juga, tersinggung gitu, makin tersinggung. Jadi apapun ibu, kalau kita masih mudah tersinggung dengan orang, capek kita. Salah satu yang membuat kita lelah dalam hidup adalah ketika kualitas hati kita itu mudah tersinggung dengan orang. Bu Hajah kok nggak hadir ya Bu Hajah? Kemana Bu Hajah? Biasanya ikut di pengajian asalam. Bu Hajahnya tersinggung. Kan gak enak Bu dengarnya Bu. Ya, gak enak dengarnya. Hanya karena tersinggung. Latih ya. Untuk yang sudah berangkat haji ataupun kita yang belum, latih hati kita agar kuat menjadi pribadi yang tidak mudah tersakiti. Hati tersinggung adalah kualitas hati yang lemah, yang dia belum sanggup menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan ketenangan hatinya. Ya, kuatkan hati kita agar tidak mudah tersinggung dengan orang lain. Siapa yang mulai hari ini, yang mulai detik ini, yang tidak akan mudah tersinggung lagi dengan orang, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung, cum. Tersinggungan berarti semua nih.
Latih Bu ya, latih hati kita agar tidak mudah tersinggung dengan orang. Ini tersinggung tuh sepaket Bu. Tersinggung tuh sepaket. Yang pertama sepaketnya dengan marah. Yang kedua tersinggung. Yang ketiga mudah berprasangka buruk. Makanya kalau ada orang mudah tersinggung dengan orang lain, dia rawan menjadi pemarah dan dia juga rawan memiliki pikiran yang mudah berprasangka buruk dengan orang lain. Yang pertama pemarah. Itulah kenapa ayat yang tadi dibacakan oleh Bunda yang di depan ada satu kalimat yang kita dengarkan. Apa kalimatnya? Watajawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah dengan ketakwaan, karena ketakwaan adalah sebaik-baiknya bekal. Makanya bekal berangkat haji adalah takwa. Udah berangkat itu lebih takwa lagi. Dalam surat Al-Imran disebutkan, siapa orang-orang bertakwa ini? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Dia mampu menginfakkan hartanya dalam kondisi lapang maupun sempit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaid. Dia mampu untuk mengendalikan nafsu amarahnya. Makanya orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, dia menjadi pribadi yang mampu untuk mengendalikan nafsu amarahnya. Wal afina anin nas. Dan orang ini dia enggak pendendam, mudah memaafkan kesalahan orang. Jadi 3 paket Bu. Mudah berprasangka, mudah tersinggung, dan juga mudah marah. Jujur di sini, Bunda di sini siapa yang merasa pemarah? Cung, angkat tangannya. Gak ada atau gak ada yang ngaku? Siapa yang merasa pemarah? Angkat tangannya. Oke. Meskipun gak angkat tangan, saya tahu kelihatan dari wajahnya. Karena yang mudah marah itu dia punya cirinya di wajahnya kelihatan. Apa cirinya? Usianya 45 tapi wajahnya udah 75. Boros muka. Ya. Marah itu ada 2 Bu. Ada orang dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ada yang kedua, jarang marah, tapi sekalinya marah bakar rumah. Nah yang bagus, yang pertama, yang kedua. Yang bagus yang pertama, yang kedua. Dua-duanya nggak bagus. Karena justru orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, dia tahu. Dan dia mampu untuk mengendalikan nafsu amarahnya. Dan dia paham Rasulullah mengajarkan saat marah itu dengan cara dikendalikan nafsu amarahnya. Sama seperti buang angin. Ibu mau buang angin di sini, keluarkan di sini. Untuk lingkungan kira-kira sehat nggak? Untuk lingkungan sehat nggak? Enggak, terutama bagian hidung. Mau buang angin tapi ditahan. Untuk lingkungan sehat nggak? Sehat, tapi untuk tubuhnya nggak sehat. Ya. Yang paling terbaik adalah Bunda berdiri, langsung ke kamar mandi, keluarkan di tempatnya. Orang yang sudah melaksanakan ibadah haji dia paham, Bu. Dia paham cara untuk mengendalikan nafsu amarah yaitu dengan cara rilis. Dikeluarkan nafsu amarahnya, dikendalikan nafsu amarahnya. Dan paham, makanya nggak heran Rasulullah menyampaikan untuk mengendalikan nafsu amarah yang paling pertama kali adalah ingat Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasy. Jadi mau marah nih. Yang pertama ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena al-ghadabu minasyaiton, yang namanya marah itu dari syaitan. Maka dengan ta'awuz. Yang kedua dengan membaca istighfar. Boleh istighfar semuanya? Lebih kencang. Itulah yang harus
pertama kali keluar dari mulut kita saat kita marah. Marah sama suami, marah sama anak, marah sama tetangga, suami nggak ngasih uang belanja. Beda nadanya, lebih tinggi. Dirasakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saat beristighfar itu ada satu huruf yang dibacakan, namanya huruf ghin. Coba, betul kan? Huruf ghin kan? Nah, saat membacakan itu napas ini dari mulut banyak keluar. Napas yang keluar dari mulut ini namanya karbon dioksida. Makanya orang kalau mau marah, dia banyak mengeluarkan karbon dioksida, lama kelamaan dia mampu mengendalikan nafsu amarahnya. Makanya disebutkan, ibu marah sama anak minimal istighfar 3 kali. Berapa kali, Bu? 3 kali. Ibu marah sama suami minimal istighfar 9 kali. Berapa kali, Bu? 9 kali. Jadi saat kita mau marah sama anak, yang pertama kali muncul adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Suami masuk ke rumah, tiba-tiba pas masuk marah-marah. Ibu jangan ikut marah. Yang pertama kali harus muncul adalah istighfar. Suami marah-marah, astagfirullah, astagfirullah. Ada apa-apa? Astagfirullah, astagfirullah. Iya, ibu yang salah. Astagfirullah, astagfirullah. Yang pertama kali harus muncul adalah istighfar dan dirasakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jangan istighfarnya seperti ini. Astagfirullahaladzim. Ya kalau gitu nggak ngepek lah, Bu, ya. Kita sudah sering-sering istighfar tapi nggak ngepek ke anak kita, ya. Istighfar dia sambil mukul anak. Astagfirullah, astagfirullah. Nggak ngepek untuk dirinya, ya. Oke, tuh, Bunda, ya. 3 paket tadi, Bu. 3 paket tadi, ya. 3 paket tadi. Yang pertama, dia suka nilai orang. Yang kedua, mudah tersinggung dengan orang. Yang ketiga, mudah marah. Yang mudah haji tinggal coba cek, masih mudah marah enggak? Masih mudah tersinggung dengan orang enggak? Masih mudah nilai orang enggak? Dikit-dikit nilai orang, dikit-dikit prasangka buruk sama orang, padahal enggak kenal. Tadi jujur, siapa di antara Bunda yang terpancing tadi? Saat saya mulai bicara, itu ada yang terpancing untuk nilai-nilai. Jadi ketika saya mulai, tiba-tiba dalam pikirannya, siapa nih orang? Muda kayaknya. Berapa usianya? Hati-hati. Kalau pikiran kita mudah berprasangka buruk sama orang, nah sama-sama kita perbaiki diri kita. Oke. Siapa di antara Bunda di sini yang mulai pada saat ini, mulai pada detik ini yang tidak akan marah lagi? Cum. Ya. Ya. Insya Allah. Berat banget gitu ya. Masya Allah. Waktu saya sebentar lagi. Oke, Bunda. Itu, Bun. Itu tentang mabrur. Ini sebenarnya masih banyak ya, hanya waktunya tidak memungkinkan. Terakhir, bagaimana caranya agar kita bisa mabrur dalam melaksanakan ibadah haji? Yang paling pertama yang perlu kita tata itu adalah niatan kita berangkat ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a. Kita berangkat haji itu karena Allah, lillahi ta'ala. Udah karena Allah, bukan karena ingin dipanggil hajah, bukan karena ingin dipanggil haji, bukan karena gengsi, bukan. Cirinya ketika sudah berangkat haji, gak ada yang manggil hajah, gak terpengaruh.
Sudah berangkat haji nggak dipanggil haji, nggak berpengaruh. Karena apa? Niatan awalnya sudah lillahi ta'ala. Ikhlas itu 2L. Yang pertama lakukan, yang kedua lupakan. Ikhlas 2L, lakukan, lupakan. Sedekah, ikhlas, lakukan, udah lupakan. Beri bantuan orang, lakukan, udah lupakan. Ikhlas itu sama seperti surat Al-Ikhlas. Coba Bu baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu. Yang kedua, mana ikhlasnya? Ikhlasnya mana Bu? Surat Al-Ikhlas tapi ikhlasnya mana? Gak ada kan? Begitupun ikhlas saat kita melakukan sesuatu. Kita lakukan, kita nggak sebut-sebut yang kita lakukan itu. Lakukan, lupakan. Siap Bu? Setuju? Sepakat? Setuju, sepakat? Sepakat, setuju? Oke, sure. Itu Bunda mungkin materi kita yang bisa disampaikan karena waktunya sudah 10-20 ya. Itulah yang bisa disampaikan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Dan nanti izin di akhir sesi saya memimpin doa, boleh? Ini saya kondisinya sedang safar Bu, dari Bandung. Tadi berangkat dari Bandung sekitar jam 3:30. Kondisinya safar. Salah satu doa yang diijabah itu adalah doa yang dipimpin oleh orang yang sedang safar. Kita sama-sama berdoa kepada Allah. Oke. Hadanallahu wa iyyakum minas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.